acara ini tanpa izin dari panitia maupun narasumber. Atas kerjasama Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini kelihatannya peserta udah nggak sabar nih mendengar abstrak dari materi yang dipaparkan oleh narasumber. Nah, untuk itu saya ingatkan di sini, tujuan sharing session adalah sebagai wadah sharing yang berdasarkan skripsi di tingkat S1 UGM. Sehingga harapannya sharing ini sebagai wadah belajar bukan menjadi ranah saling berdebat. Langsung saja kita mulai dan memasuki ke acara inti, yakni apalagi kalau bukan pemaparan materi oleh narasumber. Kepada Bu Shima, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Rania. Mbak Rania ini salah satu mahasiswa saya yang sangat luar biasa, cantik, berprestasi, aktif di organisasi. Benar-benar the epitome of beauty, saya pikir. Baik, teman-teman, saya harap ini semuanya sedang excited semuanya ya. Apalagi di hari Sabtu seperti ini memang yang paling asik adalah membicarakan skripsi, ya, bukan bermain bola atau di luar karena masih PSBB. Maka the best thing to spend your weekend is by studying dan juga mendengarkan saya cuap-cuap pada hari ini. Oke, hari ini saya ingin mencoba untuk sharing ya atau curhat akademik seperti itu mengenai skripsi yang pernah saya tulis pada saat masih S1, masih imut-imut dulu. Sekarang juga tambah imut-imut. Oke, nah skripsi saya pada saat itu judulnya adalah Economics of Beauty atau Ekonomika Kecantikan. Bagaimanakah kecantikan ini bisa mempengaruhi personal income? Khususnya kepada teman-teman atau orang-orang yang bekerja di bidang misalnya adalah jasa dan juga bidang entertainment seperti itu. Nah, Economics of Beauty ini saya tulis dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahunan, mengambil data sekitar 8 bulan, kemudian proses penulisan itu sekitar 3 bulan, 4 bulan, dan alhamdulillah selesai pada bulan Juli, kalau tidak salah, tahun 2016. Nah, baik, mungkin teman-teman sudah membaca abstraknya, dan juga tadi sudah diberitahu dan disentil sedikit oleh Mbak Rania. Nah, saya akan mencoba untuk memberitahukan outline jadwal kita pada pagi hari ini supaya tahu tujuannya kemana, dan teman-teman itu makin semangat lagi seperti itu kalau tahu oh kita arahnya ke sana. Pertama nanti akan saya coba jelaskan mengenai overview skripsi saya, oke, dan juga beberapa kendala dan lain-lain. Kemudian nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa dalam thesis presentation. Dan kemudian nanti saya akan mencoba untuk membagi dengan teman-teman bagaimana sih cara membuat atau menemukan tesis topik yang catchy atau yang menarik. Oke, dan kemudian bagaimana kita memformulasi research questions yang tajam, mendalam, dan juga tidak boring. Kemudian apa saja kesalahan yang perlu dihindari pada saat skripsi. Ini berasal dari pengalaman pribadi saya, dan saya harap teman-teman tidak perlu mengulang kesalahan saya, and teman-teman bisa graduate on time, tidak harus going all to the hurdles that I have been through. Oke, nanti kemudian saya juga akan membagi beberapa riset project saya di beberapa institusi lain. Kemudian juga nanti teman-teman, saya ada beberapa ekspektasi untuk teman-teman semua mahasiswa sebagai pengajar, itu seperti apa output yang kami harapkan, setidaknya dari personal taste saya. Dan terakhir nanti kita akan closing remarks, dan terakhir teman-teman boleh untuk bertanya, dan juga kalau mau curhat, silahkan. Jika ada yang bisa saya bagikan, saya akan bagikan untuk teman-teman semua. Teman-teman punya hak untuk accessing my knowledge. Oke? Nah, hari ini kita akan berdiskusi, let's talk, but keep it civil. Oke? Teman-teman tidak harus politically correct. I'm also not politically correct. Oke? Jadi kalau teman-teman silahkan untuk mengekspresikan distaste atau sesuatu yang kurang mendukung selama pengerjaan skripsi, nah nanti silahkan kita floorkan dan kita coba cari solusinya bersama-sama. Oke? Let's get into it. Kenapa sih kok saya memilih topik skripsi Economics of Beauty? Kenapa kok tidak memilih topik misalnya adalah ekonomika moneter? Kenapa tidak memilih misalnya topik PMA atau penanaman modal asing di Indonesia? Itu kan juga sesuatu yang sangat economics ya. Well, the thing is, my inspirations atau inspirasi saya dalam menulis tesis itu biasanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Waktu itu saya masih S1, awalnya membaca buku di perpustakaan itu tentang benefit bahwa orang-orang yang penampilannya menarik itu katanya mendapatkan advantage di job market. Artinya dia lebih cepat di hire,
dia lebih sering mendapatkan exposure, dikirim ke sana kemari, dan kemudian dia juga cepat naik jabatan. Nah, semenjak saat itu saya jadi bertekad, waduh, kalau begitu akademik saja tidak cukup. Saya juga harus berpenampilan menarik supaya bisa mendapatkan kesempatan yang sangat besar. Oke, jadi mulai dari saat itu saya belajar make up. Saya belajar dari YouTube ya, dari tutorial, kemudian mencoba untuk coret-coret di wajah sendiri seperti itu. Harapannya adalah supaya saya tambah pede seperti itu, masuk ke kampus, ketemu teman-teman, biar nggak kucel-kucel banget seperti itu. Of course, meskipun kosmetik itu bisa mengenhance beberapa facial feature saya, tapi dia tidak otomatis merubah saya menjadi seorang Taylor Swift misalnya, atau Ariana Grande. No, oke? Kecuali kalau ada major reform seperti itu ya. The thing is about makeup itu karena dia ini dipercaya bisa ini merupakan salah satu industri yang paling tua di dunia. Kalau makeup itu tidak relevan, it's not going to be here today. Itu satu. Dan yang kedua, saya melihat teman-teman saya ya, fenomena ketika S1, mereka belum lulus, yang cantik-cantik, yang bisa dibilang sangat menarik, itu mereka laris duluan, laku duluan. Jarang jomblo seperti itu ya. Apalagi ya, jarang sendiri kemana-mana, selalu ada yang gandeng. Dan biasanya mereka menikahnya cepat. Oke, jadi saya ada beberapa teman yang seperti itu. That is the thing. Nah, sebenarnya penelitian saya ini adalah sebuah feast bagi mereka yang ingin bukannya mengubah, tetapi ingin menggunakan ekonomi atau ilmu ekonomi untuk answering questions that is not necessarily related to economics. Economic science itu sebenarnya memiliki tools yang sangat excellent untuk menjelaskan berbagai macam fenomena di dunia seperti itu. Oke, tetapi sayangnya banyak sekali orang di ekonomi itu pertanyaan penelitiannya itu boring. Pertanyaan penelitiannya itu terus. Jadi orang-orang melihat orang ekonomi itu sangat rigid, tidak kreatif, tidak inovatif seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang ekonomi. Oke. Dan ini merupakan juga salah satu alternatif untuk penelitian teman-teman bahwa riset atau penelitian dalam bidang ekonomi itu tidak selalu harus mengenai economic growth. Tidak harus selalu mengenai perbankan. Tidak juga harus selalu mengenai pajak atau interest rate. Oke. Riset dalam ekonomi itu bisa fun, interesting, dan juga memiliki nilai komersial. So this is the kind of things that I really want to tap into. Dan saya pikir economics of beauty ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Oke, kenapa begitu? Dikarenakan orang modern dalam dunia kita itu sangat terobsesi dengan physical beauty. Oke, teman-teman tahu di sosial media, di YouTube saat ini yang namanya tutorial ya, Google tutorial makeup itu ada ribuan, bahkan lebih banyak daripada economic growth. Silakan dilihat di sana. Dan juga pada dasarnya manusia memang suka keindahan ya. Dan kalau kita lihat orang Indonesia itu juga sangat suka sekali untuk berdandan. Nah, secara global industri beauty itu pada tahun 2018 dan tahun 2016 itu sudah mencapai 507,8 billion USD. Itu adalah profitnya untuk the global economics market. Dan di sana tidak hanya make up atau kosmetik ya, tetapi juga dimasukkan juga dengan cosmetic surgery atau oplas seperti itu. Dan di sini ada beberapa statistik mengenai negara di penjuru dunia manakah yang sangat menggemari kosmetik dan juga beauty enhancement. Di sini bisa lihat bahwa Asia, Asia berkontribusi 37% terhadap global beauty market. Kemudian Amerika Serikat juga seperti itu, dan sisanya di berbagai macam penjuru dunia yang lain. Jadi kita bisa mengerti bahwa sebenarnya beauty market is such a huge potential over here. It has huge financial benefits, monetary benefits in terms of profit ya. Nah, kalau sekarang kita zoom in ke negara kita tercinta, di mana banyak sekali wanita-wanita cantik, Indonesian beauty industry itu juga sangat maju. Kira-kira tahun 2013 ya, saya belum cek daftar terbaru, tapi ini dari skripsi saya, tahun 2013 saja itu sudah sekitar 2,2 billion di Indonesia. Ada sekitar 10.000 produk, dan biasanya produk-produk itu berhubungan dengan pemutih. Kenapa? Karena kalau di Indonesia, pemutih itu biasanya atau kulit yang putih itu diasosiasikan dengan mereka yang berasal dari ekonomi yang stratanya tinggi. Maka dari itu banyak sekali yang berkonten
whitening seperti itu. Biasanya wanita Indonesia itu menghabiskan kira-kira 1,8 juta per bulan itu untuk kosmetik. Itu rata-rata ya, kita belum membicarakan mengenai 2 titik ekstrim di sini. Dan biasanya wanita-wanita Indonesia itu menghabiskan rata-rata sekitar 45 menit itu untuk dandan setiap hari. Jadi mas-mas dan mbak-mbak pahamilah bahwa memang untuk bisa on all the time itu effortnya sangat besar sekali. But the thing is, economics doesn't only concern about the monetary benefit. Jadi kita tidak hanya concern mengenai jumlah profit yang ditanamkan atau didapat dari beauty industry. Tetapi ekonom itu juga sangat peduli dengan konsep yang namanya scarcity. Oke, kenapa begitu? Karena economics is study about scarcity dan bagaimanakah kita itu bisa merespon terhadap insentif ketika barang tersebut langka. Dalam konsep economics of beauty, saya menerjemahkan beauty atau kecantikan itu sebagai sebuah komoditas yang langka atau something that is scarce. Jarang ada di masyarakat seperti hanya minyak goreng sekarang ini. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita memiliki banyak sekali diversity. Kita terdiri dari berbagai macam suku. Ada 500 suku di Indonesia. Dan look kita juga itu masing-masing berbeda. Kalau misalnya semua kita itu identik, maka tidak ada yang namanya economics of beauty, tidak ada scarcity. Karena saking banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga di dunia, maka beauty is something that is scarce. Tidak semua orang itu memiliki kecantikan. At least kecantikan yang disetujui secara konvensional. Di sini saya akan memfokuskan penelitian ini kepada wanita. Kenapa begitu? Karena wanita di job market itu masih sering sekali dihadapkan terhadap diskriminasi. Kemudian masih dihadapkan kepada segregasi. Bahkan gajinya kadang-kadang sering sekali lebih rendah daripada bapak-bapak. Nah, maka dari itu, karena the effects of job markets itu biasanya lebih defisit atau lebih negatif kepada wanita, saya fokus kepada penelitiannya adalah kepada wanita. Nah, di sini, di penelitian saya mengangkat 3 tema khusus atau 3 pertanyaan yang sangat fundamental, saya pikir. Yang pertama, itu adalah pertanyaan kira-kira ini ya, bagaimanakah beauty premium itu bisa membuat seseorang itu lebih diminati atau lebih laris di job market. Dan kemudian kalau misalnya dia itu lebih laris di job market, kira-kira premiumnya atau selisih penghasilannya terhadap orang yang biasa-biasa saja itu berapa persen, atau berapa juta kalau kita terjemahkan dalam monetary things. Dan juga di sini kenapa kok wanita, itu dikarenakan premiumnya untuk wanita itu biasanya lebih besar daripada laki-laki. Men can get away with anything. Kalau kita lihat produk untuk bapak-bapak itu kan shampoo, conditioner itu jadi satu gitu. Kalau ibu-ibu conditioner, shampoo, kemudian nutrisi, vitamin itu berpisah-pisah. So let's focus on women over here. Nah, di sini karena kita ini ingin mengetahui dan mengukur kecantikan, maka kita tentu ingin mendeskripsikan dulu kecantikan itu seperti apa sih? Karena beauty is a polarizing concept atau konsep yang membuat kita terpolarisasi atau tidak setuju antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita terjemahkan dan kita lihat di Dictionary Oxford, teman-teman, beauty atau kecantikan itu sebenarnya adalah agregat kualitas yang ada pada diri seseorang. Agregat kualitas itu ya bisa jadi confidence, bisa jadi komunikasi, kemampuan komunikasi yang bagus, bisa jadi dia itu intelligence, bisa jadi karena dia itu proporsional, dan mungkin ada atribut lain. Maka kita perlu membuat sebuah distinction, beauty apa yang akan kita ukur dalam skripsi ini. Kalau kita melihat, misalnya adalah ketika kita ketemu orang, mungkin dia biasa aja gitu ya, rambutnya awut-awutan, tidak mandi seperti itu. Tapi kemudian kita berbicara sama dia, oh ternyata personality-nya bagus. And that is something contributes to beauty. Orang yang mungkin awalnya ratingnya 2 bisa menjadi 10 seperti itu. Kalau sudah tahu personality-nya. Nah, hal yang seperti itu saya ingin isolasi karena itu akan lebih kepada sangat subjektif sekali ya. Dan kemudian kalau misalnya ada lagi orang yang bereaksi pada orangnya ramah seperti itu. Ada unsur personality di situ yang contribute kepada beauty-nya dia.
itu juga sesuatu yang ingin saya isolasi atau tidak ingin saya pakai. Nah, karena konsep dari beauty itu adalah scarcity atau kelangkaan, kalau misalnya orang itu ramah, that's probably not very scarce. Oke, maka dari itu saya fokus kepada yang namanya fisiognomi. Fisiognomi itu artinya adalah kita fokus pada facial features atau fitur di wajah. Entah itu cheekbones-nya, entah itu bentuk eyebrow-nya. Oke, jadi kita hanya fokus di wajah saja. Kenapa? Karena kalau saya mengextend dia kepada body, kepada fashion style, itu akan sedikit banyak sekali biasnya. Karena kadang-kadang orang yang cantik terus dia badannya tidak proporsional, orang akan mengatakan dia nggak cantik. Atau mungkin ketika kita ketemu orang, personality-nya nggak bagus, atau sense of style-nya itu tidak terlalu aesthetic, nah kita juga akan katakan dia tidak terlalu cantik atau tidak terlalu ganteng, seperti itu ya. So that is the thing. Saya ingin mengisolasi di sini measurement beauty-nya apa, itu adalah dari wajah. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman akan berargumen, Bu, yang namanya society, itu standar beauty-nya itu beda-beda loh, Bu. Apa yang cantik di Jawa, mungkin nggak akan cantik yang ada di Borneo. Apa yang menurut orang bule cantik, itu mungkin biasa-biasa aja buat orang Jawa. That's true, that's correct. The thing is, of course, the beauty standards actually change from time to time. Apa yang cantik 20 tahun lalu, mungkin tidak akan cantik pada saat ini. Okay? Dan mungkin orang yang muda, itu lebih cantik daripada orang yang mungkin sudah senior atau sudah tua. Okay? Kalau kita lihat di sini, teman-teman, beauty, the standard of beauty in the 18th century, 17th centuries, okay? This is probably the first thesis, skripsi pertama di UGM yang ada nude seperti ini ya. Okay, so alhamdulillah lolos sensor. Okay. Dan sekarang namanya beauty itu seperti ini, okay? Standar beauty saat ini. Dan saya ingin isolasi yang namanya fisiognomi atau wajahnya saja. Jadi tidak ada body shape, kemudian fashion sense, itu tidak ada. Okay? So itu untuk menghindari banyak bias. Meskipun juga ada biasnya di sini, yaitu dengan nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian metodologi. Okay? Nah sekarang kalau kita sudah menentukan yang mau diukur itu apa dari kecantikan, sekarang cara ngukurnya itu gimana? Apakah pakai penggaris, ataukah mungkin menggunakan termometer seperti itu ya? Probably not. Kita akan mengukur kecantikan manusia itu dengan rating. Okay? Kenapa kok rating? Karena saya percaya ada sesuatu yang namanya kecantikan absolut. People say that beauty is in the eye of beholders. Nah, hal tersebut agak sedikit berbahaya. Kenapa? Karena memang ada yang mengatakan bahwa itu subjektif. Dia subjektif kalau misalnya sudah ketemu dengan personality, fashion style, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu baru ketemu dan hanya foto saja? What do you think? Okay, so that's why kita bisa mengukur dan bisa katakan bahwa meskipun orang-orang itu memiliki standar yang berbeda, tendensi mereka memiliki atau sharing standar yang sama itu lebih besar. Kalau misalnya mereka dari suku yang sama, orang yang sama, standarnya juga kan hampir sama, karena budayanya juga sama. So that is the thing what I want to tap into. Ada beauty yang absolut, ada juga mungkin yang relatif. Biasanya yang relatif itu yang average, atau orangnya tidak masuk dalam kategori kecantikan yang ratingnya tinggi. So let's get into that. Okay, this is going to be a little bit controversial, so hold your horses. Di sini teman-teman, beauty rating yang saya pakai itu adalah rating 1 sampai 5. Di mana 1 itu adalah dia homely, artinya sangat sederhana. 2 itu artinya di bawah rata-rata. Oke, kenapa kok saya kasih for age? For age juga itu karena saya melihat orang yang sudah senior atau usianya lebih tua itu biasanya ratingnya di downgrade. Maka dari itu untuk menghindari bias tersebut, saya kasih oke, cantik rata-rata untuk usia orang tersebut. Oke. Terus kemudian 3 itu adalah average. A lot of people actually falls into this category. Kemudian good looking, okay, atau above average. Dan yang kelima adalah strikingly beautiful. Jadi ini adalah standar rating yang akan saya pakai atau saya pakai di skripsi saya. Okay. Well, the thing is bisa juga kita menggunakan 1 sampai 10, tapi saya pikir itu akan lebih panjang ya. Ini skalanya, maka 1 sampai 5 juga akan membuahkan hal yang sama dengan 1 sampai 10 karena kalau misalnya dia itu 2, kalau kita kalikan 2 di skill juga masih 4 gitu di 1 sampai 10. So it's much more compact and precise this way.
Dan ini biasanya efek psikologinya adalah pendek gitu ya, orang gampang ingat. Biasanya dalam satu kultur yang sama, orang itu memiliki tendensi untuk memiliki common views terhadap beauty. Wanna bet? Okay, I do have a little bit of exercise. Ini silahkan saya dibantu oleh Mas Operator dan Mbak Operator. Jadi saya akan menunjukkan sebuah gambar, dan saya minta peserta yang ada di sini untuk memberi rating 1 sampai 5, yang ini tadi. 1 itu sederhana, 2 di bawah rata-rata, 3 itu biasa aja, lumayan gitu ya, 4 good looking, above average, atau 5 cakepnya kebangetan begitu. So, here we go. Silakan untuk diklik pada ini ya, oleh Mas Faiz sudah dikirim di chat box untuk linknya. Dan ini adalah fotonya. Foto pertama. Oke, ini dia. What do you think? From the scale of 1 to 5, how would you rate her? Dan di situ, di bagian pollingnya, teman-teman juga bisa melihat itu pekerjaannya apa. Kira-kira dengan penampakan seperti ini, pekerjaan mbaknya ini apa? Oke, ada beberapa option di situ. Silakan untuk dipilih. Nah, itu adalah gambar yang pertama ya. Gambar yang kedua. How would you rate her? Dari skala 1 sampai 5. What do you think of her? Kira-kira berapa? Dan kira-kira pekerjaan beliau itu apa? Guess. Oke. Nah, saya harap ini teman-teman bisa membuat exercise di situ. Nanti kalau sudah selesai, Mas Faiz, silahkan untuk ini ya, bilang saja, Ibu, saya sudah siap share. Seperti itu. Oke? Alright, thank you. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika saya mengadakan penelitian ini. Jadi ada foto, kemudian ada beberapa rater, itu yang saya minta untuk rating kecantikan dari objek penelitian saya itu seperti apa. Oke, well, teman-teman bisa untuk segera untuk melihat di sini, oke, untuk pollingnya. Saya harap ini pollingnya sudah muncul ya, teman-teman. Jadi bisa ada di sini. Oke. Nah, silahkan untuk sambil diisi, how much do you think it is? Oke, dan kira-kira pekerjaannya ini apa? Nanti kita akan kembali lagi ke sana. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, saya drawing all this skripsi itu dari beberapa resource. Salah satunya adalah dari filosofi. Sir Roger Vernon Scruton dari UK, beliau adalah British philosopher, itu mengatakan bahwa beauty matters. Beauty itu bukan hanya sekedar sesuatu yang subjektif, tetapi adalah sesuatu yang universal. Universal yang harus dimiliki atau dibutuhkan oleh semua orang. Oke, jadi kalau dia berpendapat kalau misalnya beauty itu subjektif, maka reruntuhan gedung yang ada di Jogja itu juga bisa dibilang cantik dong. It's not necessarily. Ada standar yang disetujui atau dikonsensuskan pada seseorang pada suatu periode tertentu di sebuah tempat tertentu. Okay? So there is no such thing as subjective beauty. Ada subjective beauty, but there is also an absolute beauty. It matters. Oke, nah ini adalah beberapa literatur review atau beberapa hal yang saya jadikan inspirasi untuk mendalami ini ya penelitian saya. Salah satunya itu adalah dari Hammermesh dan Bedel. Jadi dia ini menemukan bahwa orang yang sederhana atau homely, wajahnya itu biasanya mereka 5-10% itu adalah penaltinya. Biasanya gajinya lebih rendah 5-10% untuk mereka yang homely dan tidak terlalu good looking. Kemudian orang yang obesitas itu biasanya wage-nya juga lebih rendah daripada yang tidak obesitas karena mungkin mereka lebih memerlukan banyak insentif kesehatan seperti itu. Nah, kemudian beauty itu juga biasanya disebutkan sebagai sebuah investasi. Oke, di mana investasi ini itu ada return on investment atau ROI. ROI-nya untuk investasi dalam bidang beauty itu tidak hanya kepada kita sebagai personal, tetapi juga kepada perusahaan yang meng-hire kita. Kalau teman-teman misalnya main sinetron atau bekerja di bidang jasa, nah itu akan lebih banyak kliennya seperti itu, yang akan membuat firms itu tambah untung. Dan juga ada beberapa hal lain, yaitu misalnya tentang skin color,
dan juga bagaimana orang-orang yang biasanya itu homely looking itu biasanya lebih dicurigai sebagai seorang kriminal. Okay, so there are a lot of things about looks and how it matters economics wise. Nah, ada beberapa teori yang saya pakai di sini ya, but the thing is the theory is not very strict karena ini sesuatu yang masih progresif atau masih berkembang. Jadi saya memodel sebuah look itu ya, itu berdasarkan differences yang ada di labor market. Biasanya dalam pekerjaan apapun, bahkan dalam bidang entertainment dan juga bidang jasa yang menjadi topik utama skripsi kita yang ada di sini, biasanya itu ada dua macam workers. Baik itu workers yang biasanya good looking, ada juga workers yang biasanya itu worse looking, seperti itu. In every occupation. Oke. Nah, kalau memang seperti itu, berarti kan bisa dipetakan loh ya, gaji atau earning untuk setiap orang tersebut, yang good looking maupun yang bad looking. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah dummy di mana wage, atau penghasilan per jam di sini itu bisa dikatakan 1 jika pekerjanya itu atraktif atau 0 ketika dia tidak cantik atau tidak ganteng, seperti itu ya. Nah, makanya kita bisa mengestimasikan hal tersebut. Well, dan ini adalah metode yang saya pakai. Kita menggunakan regresi OLS. Ini memang sederhana, tetapi dia bunyi. Jadi the thing is about research, economic research, it doesn't necessarily have to be fancy in terms of modeling. Kadang-kadang yang sederhana saja itu bisa bunyi. Kadang-kadang kualitatif itu lebih jauh menjelaskan daripada metode kuantitatif. So it differs in case by case. Nah, ini saya sudah dibisiki oleh Mas Alharkan, sepertinya sudah siap untuk dibagi. Go ahead, Mas. Result-nya seperti apa? Gorgeous. Oke. Jadi ini adalah untuk gambar pertama. Average ratingnya adalah 3,7. Beautiful. Oke. Kemudian banyak yang mengatakan 4 ya. Rata-rata 3 dan 4. Profesinya apa? Kira-kira mbak-mbak yang ini? Sebagai pegawai kantoran. Oke, 57,1%. Very good. Oke. Kemudian silakan ke bawah. Nah, ini dia. Scale-nya adalah dia adalah 2,5 average ratingnya. Silakan ke bawah, Mas. Dan kira-kira pekerjaannya apa? Oke, akuntan akuntan ekonom pengusaha. Oke, this is something familiar to you. Oke. Cool. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa mbak-mbak yang gambar 1 bisa di-scroll, Mas. Skornya memang lebih tinggi kan? 3,7 dibandingkan dengan mbak-mbak yang ada di gambar kedua, yang 2,5. So, even though we do not know these people in person, tetapi teman-teman bisa merating yang nomor 1 itu lebih commercially atau conventionally more good looking compared to the second picture. Oke. Dan ini datanya konsensus karena sebagian besar itu konsentrasi datanya ya, 38,1 dan 42,9% itu terkumpul di situ. Konsensus ya. Oke, sekarang ke bawah. Nah, itu juga sama. Datanya terkonsentrasi di 3, 2, 1. So that is the thing. Meskipun kita katakan bahwa standard of beauty itu berbeda-beda, tetapi kita sebenarnya punya konsensus untuk apa what is constitute beautiful. Thank you Mas Faiz Alharkan untuk screen sharing-nya. That's very interesting. So that is the thing. Dan ini ada banyak sekali pesertanya di sini. So kita tidak mengada-ngada seperti itu ya teman-teman. And that is my point. Bahwa memang ada yang benar-benar beauty itu yang absolut. Biasanya yang subjektif itu adalah yang skornya itu 3, 2, 1. Nah itu bilang kalau oh itu ini dulu mungkin personality-nya bagus dan lain-lain. Nah tapi kalau sudah absolut cantik, everybody agrees that she is absolutely gorgeous. Okay? That's what I mean. Dan itu adalah kita testing water di sini. Oke, datanya ini adalah data primer yang saya ambil teman-teman. Jadi saya melalui survei. Yang saya survei itu demografi antara 18 sampai 64 tahun. Oke, jadi ini adalah usia produktif. Di mana survei ini saya jalankan kira-kira 8 bulan, mulai dari Maret sampai Januari. Oke, Maret 2015, Januari 2016. Jadi sekitar 8-9 bulan. Surveinya itu saya menggunakan 2 metode ya untuk menghindari social desirability bias. Yang pertama itu adalah menggunakan online survei
anonymous, dan juga yang kedua adalah kalau dia dekat itu menggunakan offline survey. Jadi saya approach, kemudian dia minta mau nggak kalau memenuhi ini secara formnya online atau mau pakai form kertas gitu. Dan itu anonymous, jadi mereka benar-benar tidak bias. Biasnya bisa dikurangi. Oke. Kemudian saya minta mereka untuk foto, kirim foto, formatnya adalah foto setengah badan, fokusnya itu kepada wajah saja, oke, boleh senyum, tapi nanti foto tersebut akan saya bentuk hitam putih. Kenapa kok hitam putih? Karena kalau dia berwarna-warni itu distraksinya banyak, oke. Dan kemudian untuk beberapa foto yang cahayanya nggak bagus, nah itu akan saya sedikit enhance supaya orang-orang itu tidak mempenalti dia terlalu jauh. Karena kalau lightingnya jelek, bisa jadi dia di penalti. Awalnya 4 jadi 3, gitu kan. So, saya mencoba bagaimana supaya foto ini semuanya equal. Saya bisa mengumpulkan sebenarnya totalnya itu hampir 400. Okay? This is about primary data. Tapi yang bisa saya pakai itu sekitar 275 responden. Nanti akan coba saya jelaskan kenapa kok yang kepake hanya 275 responden. Oke, dan ini adalah fotonya, formatnya seperti ini. Tidak persis seperti ini, tapi hampir seperti ini. Artinya menghadap kamera, kemudian boleh senyum, boleh juga tidak senyum, fotonya hitam putih, dan kemudian di rating. Oke, saya menggunakan independent rater yang akan di sini mengukur kecantikannya dia, oke, dan kemudian survei ini isinya macam-macam, mulai dari wage, kemudian dia tinggal di mana, oke, kemudian apa pekerjaannya dan lain-lain, oke. Nah, teman-teman, independent rater ini itu sekitar ada 4 orang, kalau saya tidak salah. 4 orang ini berasal dari usia yang berbeda. Rentang usianya itu ada yang dari generasi sebelumnya, kemudian dari yang paling muda itu adalah college students. Jadi ada yang kira-kira lahir dari tahun 1960-an, 1980, 90 sampai yang baru. Okay? Jadi hal tersebut untuk menghindari semuanya itu fair. Karena kadang-kadang selera yang muda dan yang tua berbeda. Maka dari itu dia harus ada representasi dari beberapa generasi. Okay? Untuk menghilangi bias. Mungkin teman-teman akan mendebat, Bu, meskipun dikasih foto, itu kan juga masih bias, Bu. Kalau ketemu orang, itu kan berarti dia akan ada personality bias. Nah, tapi kalau foto juga ada biasnya, Bu. Betul, betul, ada biasnya. Bias yang pertama adalah orang itu bereaksi secara berbeda di kamera. Kadang-kadang orang itu di kamera pede banget gitu ya, langsung senyum seperti itu. Ada juga orang yang nggak terlalu pede di kamera. Itu bias yang pertama. Jadi mungkin itu bisa mempengaruhi bagaimana dia come across in the picture. And the second itu adalah mengenai ininya, bagaimana dia mengambil foto. Ada orang yang waktu di foto itu di gelap-gelapan gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang tidak. Nah, itu bisa dimitigasi dengan cara saya naikkan exposure-nya atau apa sehingga dia kurang lebih hasilnya sama dengan foto-foto yang lain yang bagus seperti itu. Supaya dia tidak dikasih penalti, ratingnya jadi lebih turun. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dari data yang saya kumpulkan tadi ya, bagaimanakah persebarannya. Jadi persebarannya di sini orang yang strikingly beautiful, oke, itu ada 54. Yang good looking itu ada sekitar seperti ini, 73. Oke. Average looks itu 75, quiet plain 47, homely 26. Oke. So this is how it looks like. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa orang yang cantik atau above average itu sebenarnya jumlahnya lebih sedikit daripada mereka yang biasa-biasa aja. So in another word, itu strengthen hipotesis kita bahwa sebenarnya orang yang cantik, good looking, itu adalah sesuatu barang yang scarce atau scarcity. Karena dia scarce, tentu kita mau menginvestasikan make up dan lain-lain supaya kita bisa mendapatkan advantage dari being beautiful atau dikategorikan sebagai top 10% untuk look seperti itu. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa distribusinya itu memang dia itu scarce ya atau langka. Maka dari itu dia sangat diburu atau dicari. Nah, ini adalah hasil estimasi dari regresinya ya. Saya menggunakan stepwise regression, artinya saya menambah-nambahkan beberapa variabel as we go. Oke. Jadi di sini ada beberapa variabel yang saya pakai, misalnya adalah untuk looks above average. Jadi kan tadi ada 5 ya. Sebenarnya itu bisa dikategorikan dalam 3.
dummy, yaitu yang above average, average, dan below average. But the thing is, kalau saya menggunakan 3 kategori dummy ini, nanti tidak akan terlalu jelas perbedaannya antara orang yang good looking atau nggak good looking. So it's going to be like almost the same. Nah, makanya saya eliminasi dia menjadi 2, yaitu orang yang above average dan average. Average itu yang mulai skornya 3 sampai 1. Above average itu yang 4 dan 5. Kelemahannya memang kita akan kehilangan data, kehilangan dinamika, tetapi at the same time, yang lebih kuat itu adalah kita bisa tahu distinguish-nya, perbedaannya secara lebih tajam gitu ya, antara yang above average dan juga yang below average. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk mereka yang bekerja di dunia entertainment dan juga dunia service, kita bisa lihat bahwa ternyata memang look-nya, kalau mereka hanya mengandalkan look saja, mereka akan mendapatkan insentif sebesar ini. Oke, jadi 53,2 itu adalah persen ya, atau 0,532 ini adalah advantage yang mereka dapatkan. Nah, kalau misalnya dia itu ada atribut lain, misalnya dia sekolah, atau dia memiliki pengalaman, misalnya sudah pernah modeling, atau mungkin sudah pernah bekerja di bidang jasa sebelumnya, nah itu akan membuat beauty premiumnya itu berkurang, tapi agak sedikit di sini. Dan kemudian kalau kita tambahkan beberapa variabel lagi, misalnya experience square, jadi dia di sini beauty-nya itu juga dia akan meningkat, akan berkurang. Semakin kita tambahkan berbagai macam variabel yang lain, itu maka dia akan semakin berkurang premium beauty-nya. And the last thing, ketika misalnya di sini ya, ketika dia itu looks-nya above average dan ada satu variabel lagi, yaitu education, maka yang terjadi adalah beauty insentif itu dia menjadi minus. Artinya, this is not the end of the world kalau teman-teman tidak beautiful atau conventionally beautiful. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman itu sudah memiliki education years, berpendidikan, kombinasi antara cantik dan beautiful, dan cantik dan berpendidikan, itu akan surpace keuntungan ketika teman-teman itu tidak tidak looks-nya hanya above average saja. So the thing is, what to expect here, ketika sudah mulai experience-nya itu banyak dan age-nya itu semakin menua, kalau hanya bergantung kepada kecantikan saja, teman-teman itu akan merugi di job market. Kenapa? Because beauty only lasts so long. Beauty itu hanya akan menguntungkan sampai usia 30-35. Setelah itu, kalau mereka tidak invest di pendidikan, tidak invest di training, tidak hidup di big city misalnya, yang terjadi adalah mereka akan premiumnya, kecantikannya itu akan berkurang, satu, dan kemudian mungkin mereka akan kehilangan premium tersebut setelah usianya itu semakin tua. And that is actually accurate for entertainment dan juga service industry, di mana look itu sangat important. That is the thing. Tapi kalau misalnya semakin usianya itu lebih tua, tetapi kok mereka berinvestasi pada pendidikan, yang terjadi adalah ini, dia akan positif. Ketika kalau dia hanya cantik saja, dia itu nanti akan kehilangan premiumnya. So there is something to think about here. Beauty, it's important, tapi ketika ada kombinasi antara education dan juga look-nya itu above average, nah mereka itu akan bisa mensustain pengalamannya, mereka bisa mensustain bekerja di field tersebut lebih lama. Kenapa? Karena beauty is a deteriorating asset. Dia asetnya itu menyusut seperti itu ya kalau orang bidang akuntansi. Kenapa menyusut? Karena it only lasts so long. Kulit kita kejang itu cuma berapa lama? Except kalau kita invest seperti misalnya di beauty enhancement seperti surgery dan lain-lain. So that's why beauty industry is so huge. Itu karena orang ingin mempertahankan premiumnya sedemikian rupa. And if you are educated and you look beautiful, your premium is going to last so long. So it's not the end of the globe or the end of the world. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang you are not above average, but actually below average.
Oke, atau mungkin average saja. Remember, beauty itu langka. Sebagian besar orang itu jatuh pada kategori average. Oke, nah, it's not the end of the world, just as I have said before. Kenapa? Karena kita masih bisa make the most of our looks. Oke, of course, sebagai seorang nanti yang teman-teman akan lulus bekerja, kita tentunya mau dong bekerja di bidang yang menguntungkan kita, di bidang yang memberikan keuntungan baik secara moneter maupun secara non moneter. Oke, jadi ada dua hal tersebut. Kebijakan yang jelas, keuntungan moneter pasti promosi dan lain-lain, non moneter seperti promosi, kemudian ini ya mendapat kesempatan untuk berbicara di banyak tempat dan banyak event seperti itu. That is something that we aim for. Jadi kalau misalnya kita itu average, sebaiknya kita menghindari okupasi yang merequire looks. Seperti misalnya entertainment industry atau mungkin service industry yang kita harus berhubungan face to face dengan customer. Kenapa begitu? Karena kita pengen pleasant. Kita tahu bahwa kalau kita tidak meeting certain standards, which is requirement for that job, misalnya kalau kita coding, kita harus tahu coding ya. Kita apply job data analysis, kita harus tahu coding. Sama halnya dengan entertainment. Selain kita bisa acting, kita juga face-nya harus pleasant. Oke, kalau teman-teman itu ngoyo ke sana, it probably you're not going to have a beauty premium and you will be penalized for entering into that specific market. Oke, jadi di sini orang itu harus menstruktur karir mereka sebaiknya, oke, di karir yang biasanya bisa memberikan reward yang terbanyak. Oke, I look good. Saya juga pede dengan look saya. Tapi kalau misalnya saya pengen terjun ke dunia entertainment, acting misalnya, mungkin saya akan dapat peran acting, tapi nggak akan dapat peran utama seperti itu ya, karena ada beberapa look yang diidentifikasikan dengan beberapa pekerjaan tertentu. Just like what you did, seperti yang teman-teman lakukan tadi di polling. Look seseorang itu ada stereotip dia itu akan bekerja di mana. Oke. Nah, maka dari itu kita sebaiknya spesialisasi di bidang yang kita bagusnya apa. Kalau bagusnya ekonomi atau bagusnya coding, ya kita terjun ke sana. Oke, let's not risk ourselves kalau misalnya tahu di bidang tertentu kita akan dipunish, oke, secara moneter dan moneter. Nah, dan juga di sini kita perlu untuk bisa meningkatkan confidence kita, oke, yaitu dengan cara mungkin dress as fashionable as possible according to your body type, kemudian perawatan dan lain-lain, oke, karena kita ingin bisa tapping into that beauty premium. Nah, seperti studi yang lain, studi saya itu limitasinya banyak. Oke, ada 3 besar kalau saya petakan. Yang pertama itu adalah sampel yang saya pakai itu tidak terlalu diverse. Jadi memang konsentrasinya itu ada di Jawa dan Bali. Orang-orang sukunya yang berpartisipasi juga ini mulu. Oke, jadi saya tidak mendapatkan banyak sampel misalnya dari Kepulauan Maluku, dari Indonesia Timur seperti itu. Itu satu. Oke, kenapa? Karena mungkin satu di bidang jasa dan entertainment itu tidak terlalu banyak orang yang dari Indonesia Timur. Oke, like diversity. That is the thing. Jadi itu juga merupakan challenge dan juga limitasi dari studi saya. So it could be accurate untuk Jawa dan Bali. Oke, saya tidak bisa merepresentasi ke yang lain. Poin yang kedua itu adalah yang ini ya, saya tidak terlalu bisa mengobserve kira-kira orang yang di dunia ini entertainment dan service itu yang memiliki premium kecantikan lebih tinggi, itu sebenarnya karena diskriminasi, oke? Ataukah memang karena dia lebih kompeten? Kalau dia lebih kompeten, berarti kan nggak ada diskriminasi, jadi fair dong dia mendapatkan gaji lebih tinggi. Oke? Saya mencoba untuk mengukur ini sebenarnya, oke? Karena beauty itu transmission-nya apa kok dia bisa mendapatkan gaji lebih tinggi. Apakah satu, transmission-nya itu melalui dia itu lebih kompeten, orang yang cantik atau ganteng itu lebih pinter secara intelligence, ataukah yang kedua, dia itu memang diskriminasi, bahwa kita memang lebih suka orang yang cantik, oke? Karena itu untuk aesthetic reason. Itu diskriminasi. Sebenarnya saya mencantumkan satu pertanyaan di survei, yaitu mengenai IQ. Karena itu akan mengukur intelligence dia seberapa. Jangan-jangan dia memang cantik dan pinter, gitu ya. Jadi dia tidak ada diskriminasi di sini. But the thing is, waktu itu ketika saya cantumkan IQ, ternyata responden saya itu nggak banyak yang sudah ambil tes IQ. Meskipun mereka ada yang sudah ambil, itu sudah lama sekali, jadi nggak ingat atau masih akurat atau tidak. Oke, maka dari itu banyak sekali sampel yang saya buang karena tidak lengkap dan juga
ketika itu berlangsung dia tidak ada IQ-nya, so a lot of things dan juga among other things itu bisa tidak saya masukkan juga, dan in the end saya memutuskan untuk tidak mengukur hal tersebut karena kalau terlalu sedikit itu pun juga tidak akan jadi akurat. Oke. Yang ketiga di sini saya juga tidak mengekstimasi bahwa standar kecantikan itu berbeda dari satu poin ke poin yang lain. Mungkin hari ini standar kecantikan itu seperti Bella Hadid. Mungkin 10 tahun ke depan itu mungkin seperti yang lain. Jadi perlu ada longitudinal study sebenarnya untuk melihat dia ini berubah tidak. Orang yang hari ini dianggap cantik, 5 tahun lagi masih cantik nggak? Untuk usianya dan untuk tren pada saat itu. Well, that is the limitation. Jadi saya tidak bisa mengadres 3 hal ini. Jadi it's still valid, tetapi generalisasinya itu sangat terbatas. I don't think that I can generalize at all. Konklusinya atau kesimpulan yang saya bisa ambil dari skripsi ini adalah, pertama, memang kecantikan itu adalah sebuah karakter, agregat karakter. Kalau kita terjun ke job market, maka jelas kita akan memiliki beberapa atribut yang perlu kita miliki. Misalnya harus S2, harus ini, ada syaratnya. Dan kecantikan itu merupakan atribut yang kita bawa ke job market, sama halnya dengan misalnya kita pintar berkomunikasi, kita pintar networking, kita bisa coding, dan sebagainya. Maka dari itu merupakan salah satu aset yang perlu kita nurture supaya bisa maksimum memberikan manfaat moneter maupun juga non-moneter kepada kita. Jadi yang kedua, orang itu meskipun bilang standar kita berbeda-beda, semua orang itu cantik, but the thing is we have a certain view and we agree on that view. Seperti yang kita lihat uji coba dalam rating beauty yang tadi. Dan di sini teman-teman, Indonesia itu memiliki common with just a common taste dengan the rest of the world, bahwa memang kecantikan itu matters. Jadi secara general, kalau misalnya tidak ada pendidikan di situ ya, pendidikan interaksi antara pendidikan dengan kecantikan, itu premiumnya sekitar 24% untuk above average beauty. Tapi kemudian mungkin setelah beberapa mencapai usia tertentu, it will decrease, dan kemudian kalau misalnya ketika sudah agak tua seperti itu ya, ketika seseorang itu memiliki education dan juga beauty, maka dia masih tetap akan mendapatkan premium tersebut. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa teman-teman ambil ketika nanti skripsi ya, untuk inspirasi. Saya perlu bigger sample untuk generalisasi ini. Kemudian broader survey questions, saya tidak menginclude background keluarga mereka. Misalnya adalah berapakah penghasilan orang tua, pendidikan orang tua terakhir seperti apa, that needs to be included, definitely. Dan kemudian untuk mengetahui sebenarnya orang mendapat premium itu karena dia cakep aja, karena diskriminasi, ataukah memang orang yang cantik itu lebih pintar. Jadi harus ada indikator intelligence di sana untuk menghitung apakah dia ini diskriminasi atau tidak. Biasanya dengan IQ, tapi kalau teman-teman bisa menghitung lebih dari itu ya, misalnya EQ atau emotional intelligence dalam bentuk self confidence, dalam bentuk yang lain misalnya seperti komunikasi dan misalnya kemampuan networking, nah itu akan jadi lebih bagus lagi. So I'm very aware of the limitations dan juga kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk research di masa depan supaya dia lebih bagus lagi. Nah, itu adalah kira-kira riset yang saya lakukan, dan ini saya akan menyebutkan beberapa tips dan trik, bukan tips dan trik ya, I don't think I can trick anyone. Ini adalah beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menemukan inspirasi untuk tesis topik. Ingat, ekonomi itu tidak hanya soal economic growth, tidak hanya soal interest rate, tidak hanya soal PMA. Dia juga bisa hal yang lain. Nah, tapi untuk menemukan inspirasi, itu perlu ada beberapa unsur, nature dan nurture. Nature itu adalah curiosity teman-teman, nurture itu artinya adalah sesuatu yang teman-teman dapat, baik di classroom maupun di luar classroom. Kalau sekarang belum menemu inspirasi, silakan untuk ngobrol dengan teman-teman. Lihat film, lihat series, dokumentaris, podcast, seminar, kemudian lecturers dengan expert seperti itu. Kenapa? Karena kombinasi ini itu akan membuat penelitian teman-teman itu lebih unik atau lebih beda dari sebelumnya.
Kalau teman-teman bingung, kira-kira di manakah saya akan mulai untuk membuat skripsi atau memilih judul, silakan untuk teman-teman silakan lihat daftar pertanyaan ini. Ini silakan kalau mau di copy atau di screenshot. Nah, ini adalah caranya. Pertama, kira-kira area favoritnya itu apa? What is the something about economics that intrigues you the most? Buat saya itu behavioral, oke? Ada juga dia intersections dengan sosiologi misalnya. That is something very interesting. Kemudian kira-kira nilai terbaik yang teman-teman dapatkan di FEB itu di mata kuliah apa gitu. That's probably an indications of your interest. Hobinya apa kira-kira? Kalau misalnya hobinya shopping atau hobinya itu lihat tutorial YouTube tentang kecantikan, it could be helpful. Oke. Lalu apa kira-kira yang teman-teman, apakah teman-teman pengen bekerja di bidang apa? Entertainment atau mungkin Bank Indonesia, itu juga bisa menjadi arah skripsi teman-teman. Dan juga yang terakhir ini adalah siapa yang akan membaca tesis teman-teman. The thing is, untuk saya, tesis ini tidak hanya saya rancang dibaca oleh mahasiswa, tapi juga dibaca oleh non-mahasiswa atau umum yang kira-kira tertarik dengan kajian seperti ini. Oke, so ini adalah beberapa yang perlu kita konsiderasikan ya, audiens yang pertama. Siapa yang akan membaca tesis Anda? Ini targetnya beda-beda tiap orang. Ada yang pengen dipublish di academic journal, jadi bahasanya harus sangat strict, akademik sekali. Tapi ada juga yang seperti saya pengen skripsi saya itu dibaca oleh orang lain, baik dia itu akademik maupun non-akademik. Saya pengen dia accessible, maka dari itu bahasanya memang tidak saya buat sangat akademik. Oke, kenapa? Karena memang akan membuat orang-orang itu bingung. Oke, itu tujuan saya. Maka dari itu bahasa saya, my personal academic writing style itu sangat sassy dan accessible. Itu menurut saya. Nanti saya perlu tanya Mbak Raniah nih yang sudah baca. Kira-kira benar-benar sassy dan accessible atau tidak? Sharp, witty, tetap akademik, tetapi ada sedikit humornya. It is very dangerous or it's very risky untuk menginclude sedikit humor di academic paper. Tetapi memang tujuan saya di sini it's not very academic. Saya pengen dia dibaca oleh semua orang. Kenapa? Karena academic paper itu nggak gampang dimengerti dan 95% dari academic paper di dunia itu nggak ada yang baca. Bayangkan hanya 5% saja yang dibaca. I don't want that. Saya nggak pengen skripsi saya nggak dibaca. Saya pengen orang baca dan ada manfaatnya apa. That is the goal of being in the university, right? Nah, biasanya orang-orang itu stuck. Kenapa? Nggak bisa nulis lagi, kehilangan inspirasi. Itu kadang-kadang karena mereka mencoba untuk menjadi orang lain ketika menulis. Your writing, it should reflect your voice. Jadi dia harus sesuai hampir seperti nada bicara Anda. Kalau dia tidak natural, nah Anda akan sangat susah sekali nulis. Karena dia tidak sesuai dengan the way you talk, the way you communicate. Di sini teman-teman bisa menggunakan first person point of view, like we, atau I, third person juga bisa. Saya menggunakan first person. Kenapa? Karena saya pengen friendly, personal, dan lebih genuine dan approachable. Nah, ini adalah cara memformulasi research questions. Tidak usah terlalu overthinking. Ini adalah catatan saya ketika saya akan memulai sebuah penelitian. Biasanya saya baca, kemudian saya langsung doodle. Dari situ biasanya saya akan tahu kira-kira bagaimana impact research ini akan berimpact. Lalu kemudian apa yang bisa saya tingkatkan. Kalau teman-teman kesulitan cari inspirasi, yang paling gampang itu adalah baca jurnal. Silahkan baca limitasinya apa, dan baca recommendation untuk future research. Nah, itu biasanya adalah gap research yang akan teman-teman tambal. Kalau malas cari inspirasi, apa sih yang gap? Nah, dari situ. Jadi baca awal sama akhir. Aduh, kok saya ngajari seperti itu ya. But the thing is that's true. Itu adalah cara kita menemukan gap-nya di mana. Rekomendasi di situ. Dia akan merekomendasikan skripsinya itu seperti apa atau penelitiannya itu harus seperti apa di masa depan. Dan pertanyaan riset itu biasanya yang paling genuine itu adalah yang simple. You don't have to overthink it. Yang penting sederhana, fundamental tapi bunyi. Tidak terlalu luas, tidak terlalu teknikal, tapi dia genuine. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita hindari ya berdasarkan pengalaman saya. Things I wish I knew before writing a thesis. Yang pertama adalah kesalahan saya adalah not asking for help. Saya tahu bahwa riset saya interdisipliner, tapi saya nggak melibatkan orang sosiologi atau bertanya kepada fakultas lain yang kira-kira memiliki kapabilitas untuk meningkatkan sharpness of my thesis. Dan kemudian saya tidak melakukan pilot 2 kali. Ini adalah untuk pengambilan data primer ya teman-teman. Pilot is a must.
Jadi survei questions-nya itu akan direvisi terus. Saya baru waktu itu mengadakan benchmark oke, pilot oke, kemudian ada tambahan. Yang kedua ini saya pilot lagi setelah saya revisi pilot pertama. And that is the greatest mistakes. Karena di situ saya tidak memprediksi bahwa orang-orang itu ternyata tidak ada yang mengambil IQ tes. Oke, that is the thing. Harusnya saya pilot lagi itu, ada tambahan tentang IQ. Jadi saya bisa menemukan measurement yang lain. But anyway, don't do that, okay? Kalau memang perlu dipilot, pilot 2 kali, 3 kali. It's okay. Okay? Kemudian apalagi ya, tidak checking spelling and grammar. Saya menulis dalam bahasa Inggris karena itu requirement-nya untuk program yang saya tempuh pada saat itu. Jadi not checking grammar and spelling, it makes my writing doesn't look refined, and that frustrates me sampai sekarang. Okay? Dan kemudian karena ini juga kritik dari salah seorang examiner pada saat itu ya, penguji, karena target saya adalah orang-orang biasa yang akan membaca paper itu, tidak hanya akademik. Mereka bilang kalau orang biasa lihat rumus yang tadi, itu mereka pasti akan pusing duluan, nggak mau baca gitu ya. So kalau untuk menurut penguji, kalau memang saya aiming kepada demografi harus dibaca oleh orang non-akademik, maka sebaiknya semua statistical analysis itu ditaruh di appendix saja. Okay, so it's not going to make people confused. That is the thing. Oh, an accountability partner. Ini adalah orang yang akan membuat Anda bertanggung jawab gitu ya. Oh, oke. Ini hari ini harus skripsi dan lain-lain. Ini adalah beberapa research project saya, beberapa skripsi di beberapa institusi berbeda. Jadi semuanya temanya adalah interdisipliner. Oke, mulai dari di skripsi saya di UIN itu mengenai hukum Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Skripsi S2 saya juga dia interdisipliner, so I needed help, but I didn't ask at that time. Dan kemudian ini adalah yang terakhir mengenai musikonomics, bagaimanakah Swedia itu menjadi global music factory. Oke, jadi metodenya berbeda-beda, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada juga yang case studies. Oke, and it's okay. Ekonomi tidak hanya kuantitatif aja loh ya, it needs to be rich karena tantangannya itu makin besar. Jadi ini adalah ekspektasi saya untuk teman-teman. Kalau bisa interdisipliner, karena biasanya yang kreatif dan inovatif itu yang tidak hanya disiplinnya ekonomi. Saya ingin teman-teman berkolaborasi, tidak hanya dengan dari FEB, tapi juga luar FEB. Ini adalah big data, trennya seperti itu sekarang ini, but you're not expected to have big data. Okay? Kolaboratif dan interdisipliner itu akan membuat teman-teman lebih bagus gitu. Personal ekspektasi saya adalah teman-teman itu bisa melanjutkan riset saya di bidang kecantikan atau Bukronomics ini tadi. Saya minta teman-teman bisa mengadvance metodologinya menggunakan big data atau algoritma. Silakan menggunakan mungkin media yang lain, tidak harus foto ya. Sekarang kan banyak ya yang menggunakan foto. Terus kemudian more disciplines other than economics and sociology and economic geography. Okay? Dan proses of writing itu harus fun, jangan dijadikan beban. Okay, and I had such a good time pada saat itu waktu menulis thesis. Nah, ini adalah beberapa hal karena waktunya sudah hampir habis ya. Ini adalah beberapa actual topics yang sangat menarik dan interdisipliner. Oke, jadi misalnya adalah the economics of sinful industries, ekonomika dosa ya ini mengenai gambling misalnya, atau ada industri lain yang lebih dosa. Oke, ya kasino misalnya. Economics of love, oke, kita harus menuruti hati atau rasional. Oke, manusia adalah makhluk rasional kalau dalam ekonomi. So we need to know. Will be very interesting. Kemudian misalnya impact digitalisasi pada economic growth dan juga institutional innovation. This is something very rare. Kita belum tahu efek digitalisasi itu apa. Oke, dan itu bisa bagus sekali kalau bisa kuantitatif kualitatif. Dan di sini ada juga cost of becoming environmentally friendly. How much is it? Dan kalau negara berkembang, kenapa sih kok lebih susah untuk transformasi ke ekonomika hijau? Gig economy, okay? Gig economy misalnya adalah untuk seperti Gojek dan lain-lain. Geografinya seperti apa persebarannya, welfare-nya seperti apa, atau mungkin juga economics of innovation. Kenapa sih kok beberapa negara atau beberapa wilayah itu lebih inovatif daripada wilayah yang lain? Okay? It could be a lot of things. Nah, ini adalah beberapa tips yang saya berikan. Okay? Think interdisciplinary, doodle, write, allocate 2-3 jam untuk mengerjakan tesis sehari. Saya akan akhiri pemaparan saya dengan sebuah quotes dari Fyodor Dostoevsky, salah satu filosof dan juga ini ya penulis dari Rusia yang sangat saya senangi karya-karyanya. Jadi beauty will save the world, dan beauty ini
saya tafsirkan tidak hanya physical beauty, tetapi juga the beauty of the mind, the beauty of expansions, and the beauty of trying something new. Akhir kata, thank you so much. Saya akan kembalikan kepada moderator, dan kalau misalnya ada pertanyaan, I'm very open to discuss. Silakan Mbak Rania. Baik, terima kasih banyak Bu Shima telah memaparkan materi. Jadi dari sini kita banyak belajar mengenai pengaruh the beauty atau penampilan fisik dari wanita terhadap pendapatan dengan data survei yang dilakukan oleh 275 responden. Nah, tentunya ini menjadi topik yang menarik khususnya di metodenya karena setahu saya sebagian besar itu di UGM seringnya menggunakan data sekunder, jarang yang menggunakan data primer. Nah, dari hasil penelitian ini kita mengetahui bahwa kecantikan tuh berpengaruh terhadap pendapatan, khususnya pendapatan di industri kreatif maupun jasa. Namun, kecantikan sendiri tidak dapat bertahan lama tanpa diimbangi dengan peningkatan di pendidikan. Jadi dalam memilih pekerjaan kita seharusnya mengetahui kelebihan yang kita miliki dan pekerjaan mana yang sesuai. Misalnya kita memiliki kelebihan dalam ekonomi nantinya akan menjadi ekonom. Dengan demikian pemaparan materi tadi memberikan pembelajaran baru bagi peserta. Nah tentunya tanpa berlama-lama lagi dari peserta sudah banyak banget apakah ada yang ingin bertanya dan berdiskusi. Agar jalannya diskusi lebih lancar, saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ataupun di kolom chat. Apakah ada yang bertanya? Baik, silakan Ahmad Taqiyuddin. Masih mute kelihatannya, atau saya nggak kedengeran? Maaf Bu. Halo, suara saya sudah masuk belum ya? Ya, sudah terdengar. Oke. Terima kasih Bu Shima atas pemaparan tentang skripsi yang sangat menarik bagi saya. Perkenalkan, saya Ahmad Taqiyuddin. Sekarang mahasiswa semester 4 di IEUGM dan juga salah satu mahasiswa ibu di kelas Statek 1, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ini bukan bertanya terkait tesis, Ibu. Bukan bertanya terkait skripsi Ibu, tapi lebih kepada saya. Jadi kan saya sendiri udah mulai merasakan itu lebih condong untuk tertarik dengan ekonomika moneter ya Bu. Dan konsentrasi yang ada di IEUGM kan moneter, terus pembangunan publik, internasional, makro, mikro. Nah, tapi saya juga sangat tertarik dengan ekonomi yang interdisiplin kayak begini gitu. Misalkan Ibu kan membahas economic beauty yang mana itu kan nggak ada di pembangunan publik ataupun moneter. Tapi saya lebih tertarik ke moneter, tapi juga saya tertarik ke interdisiplin. Seperti misalkan kalau saya sukanya yang anti mainstream Bu, kayak misalkan ekonomika prostitusi untuk laki-laki gitu Bu. Terus tadi yang Ibu bilang juga misalkan kasino gitu Bu. Atau mungkin menghubungkan ekonomi dengan toxic masculinity gitu Bu. Karena kan yang sekarang digaungkan kan cuma kayak feminisme aja, tapi kan kayak toxic masculinity itu kayak masih sedikit sekali. Nah, menurut Ibu, tanggapan dan saran Ibu untuk misalkan memang saya nanti benar-benar ingin mengaitkan antara ekonomika moneter ini dengan misalkan kayak tadi misalkan proses untuk laki-laki atau misalkan kasino itu, saran Ibu bagaimana Ibu ya memulainya dan bagaimana cara membuatnya itu Bu. Sekian dari saya Bu, itu aja. Oke, terima kasih Mas Taki. Oke, ya saya masih ingat kok Mas Taqiyuddin dari Statistika 1. Oke. Gini, memang di tempat kita memang belum banyak yang bisa mengakomodir interdisiplinary karena memang Indonesia sendiri kalau kita lihat itu masih sangat linear sistemnya. Artinya kalau S1 itu ekonomi, S2 ekonomi, S3 juga ekonomi, dan memang masih sangat tradisional. Dalam artian adalah kalau kita ekonomi ya ujung-ujungnya kalau nggak makro, mikro, moneter, development. Terus kayak gitu. Jadi kalau kita lihat memang skripsinya orang UGM baik dari ini ya S1 dari semua jurusan ekonomi, akuntansi dan juga manajemen dari tahun 2000 sampai tahun 2021 itu temanya gitu-gitu aja. Cuma datanya beda. Cuma kadang-kadang tahunnya aja beda. Judulnya hampir sama. Okay, that is the thing. On one hand itu adalah rasional Mas Taki. Kenapa? Karena mahasiswa pengen cepat lulus.
Maka dari itu dia hanya replikasi apa yang sudah ada di masa lalu, oke? Dan ditambahi dikit-dikit. That's completely okay. On the other hand, itu juga detrimen kepada UGM. Kenapa? Karena institusi kita itu menciptakan pengetahuan. Dan kalau nggak ada ilmu pengetahuan baru selama 20 tahun terakhir, what are we gonna do? Gimana kita mau inovasi? So that is the thing. There is no innovations. Very few innovations in UGM. And you have the opportunity to change that. Kalau misalnya mahasiswa itu memiliki minat interdisipliner, maka kita juga sebagai pengajar itu akan menuruti gitu. Mau nggak mau kita harus menuruti tren. Kenapa? Karena kita pengen inovasi, pengen mahasiswanya inovatif. My tips kalau ingin interdisipliner adalah satu, bikin proposalnya dulu. Oke. Bikin proposalnya dulu, kemudian mantapkan. Kalau sudah yang diperlukan, karena di sini belum ada yang, kalau ada yang berminat atau nggak harus persis. Misalnya ada dosen yang sangat suka bereksperimen dengan sesuatu yang baru. Contohnya Pak Edi. He's very versatile. Oke, jadi dia bisa meskipun tidak tidak interdisipliner, belum memiliki pengalaman dengan ekonomika prostitusi, ekonomika gig worker. Nah, itu beliau akan belajar dan akan memberikan petunjuk. Dan yang kedua, misalnya kalau digitalisasi itu bisa ke Buning. Oke, beliau juga sangat akomodatif. Bisa juga ke misalnya Budiah Putriani. Beliau juga sangat akomodatif. Meskipun itu bukan bidang beliau dan itu masih baru, tapi beliau sangat open. That is the thing. Anda hanya perlu orang yang percaya kepada Anda. Waktu itu saya juga dengan Pak Samsubar. Pak Samsubar memang bidangnya moneter. Tetapi ketika saya tawarkan, Pak bisa membimbing saya yang ini, beliau bilang, oke, nanti temanya semuanya dari saya maksudnya, tetapi Pak Samsubar hanya membimbing dari metodologi. And that is the thing, Mas. Kalau sudah ada temanya, orang yang dibutuhkan dari sini kalau tidak satu dia open adalah yang kedua bisa membimbing dalam metodologi, and that is the thing, the most important things. Jadi saya pikir Mas Taki tidak usah patah semangat, sekarang dimantapkan dulu ekonomika prostitusi itu seperti apa, detailnya seperti apa. Saya pikir Pak Rimawan itu juga akan suka dengan ekonomika kriminal seperti ini. So you have a chance. Jadi itu saran saya, satu, lihat yang terbuka siapa, dan yang kedua adalah kalau dia tidak ada yang persis dengan apa yang Mas Taki inginkan, pilih yang bisa mensupervisi secara metodologinya. Kayak gitu. Itu saran saya. That is the most feasible things. Karena kalau kita lihat interdisciplinary things itu masih sangat jarang. Dan saran saya yang ketiga, silakan untuk bertanya dan minta bantuan kepada dosen dari fakultas lain, dari jurusan lain. Itu sesuatu yang saya tidak lakukan. Kenapa? Karena pada zaman saya, kita nggak bisa menghubungi dosen dengan email. Kita harus nunggu 2 jam, 3 jam, kayak gitu, dan saya nggak sabaran. Kalau menunggu dosen saya sendiri aja sampai 2 jam, 3 jam, gimana kalau saya harus misalnya ke fakultas sosiologi, kayak gitu. So, that it takes a lot of time, tapi sekarang kan sudah berubah. Sudah ada digitalisasi, jadi dosen lebih approachable dan accessible. Seperti itu, Mas Taki. Baik, Ibu Sima, terima kasih atas saran dan tanggapannya. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Taki. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, sambil menunggu, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya sebagai moderator izin bertanya, boleh ya Ibu? Ya, jadi, silakan, Mbak. Yang pertama, cara randomisasi dari sampling yang Ibu Shima gunakan tadi, gimana caranya randomisasi sampling sendiri untuk memastikan representativeness sampel agar sampelnya menjadi tidak bias. Oke. Jadi randomisasinya ya. Oke, jadi saya pertama menggunakan power calculation, Mbak. Jadi berapakah minimum yang bisa dipakai ini supaya representatif, oke? Jadi pada saat itu estimasi untuk power analysis itu buat saya ya sekitar 200-an. Oke, saya nggak tahu ingat persisnya berapa, tapi dia ada sekitar 200-an dan 275 it's more than sufficient untuk saat itu. Dan kemudian untuk sampelnya itu pertama adalah biasanya saya menggunakan tidak snowball ya, tetapi saya approach ke salah satu institusi agen, jadi agen untuk yang bisa menyalurkan untuk di bidang industri kreatif, karena memang biasanya ada seperti itu. Bidang jasa juga ada agennya yang untuk meng-hire seperti itu, dan saya minta tolong ini dibagikan kepada
orang-orang atau artis atau siapapun yang berada di bawah naungan Anda. Jadi silahkan dibagikan seperti itu di beberapa agensi tersebut. Kemudian juga saya distribusikan ini kuesionernya itu lewat media sosial pada saat itu. Jadi lebih jangkauannya lebih jauh. Jadi lebih bisa menggapai orang-orang yang dari Bali misalnya, kemudian dari beberapa itu NTT, oke, jadi dari Sumba. So, jadi seperti itu Mbak metodenya. Memang kalau untuk beberapa agensi tertentu, agensi yang saya pilih itu yang memang dia di bidang jasa dan juga entertainment, oke, tapi dia tidak spesifik misalnya untuk sinetron atau misalnya untuk iklan saja atau misalnya untuk beberapa industri misalnya musik gitu enggak. Jadi itu yang bisa terjamin untuk randomisasinya. Jadi saya tidak pakai yang snowballing gitu, enggak. Karena kalau snowball effect itu kan kelemahannya dia jadi kayak ada kemungkinan respondennya mirip-mirip gitu. Kalau mungkin saya adalah penyanyi, ya pasti kalau saya snowball itu berarti juga penyanyi juga. Jadi itu beberapa agensi dan juga ada yang secara random saya sebarkan. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Shima atas jawabannya. Kemudian di chat ada yang bertanya Ibu. Oke, jadi dari Mbak Helga, halo. Jadi aside from age groups, how did you qualify your respondent raters? Apakah mereka laki-laki dan perempuan? And how did you eliminate the bias that come from both genders point of view? Oke, thank you. Good questions. Nah, jadi kalau untuk untuk age groups, oke. Jadi age groups-nya memang untuk ada beberapa generasi yang berbeda. Nah, tapi kalau yang di sini kemarin itu untuk mengeliminasi rater supaya dia tidak bias, itu kita ada supervisi sangat khusus. Oke, jadi kita masukkan ke dalam ruangan dan kemudian saya beri beberapa pengarahan ya. Jadi ini adalah riset saya seperti ini, kemudian metodenya seperti ini. Mohon untuk di rating. Jadi dari rater tersebut dari 4 rater, oke, kemudian akan dirata-rata. Jadi punya satu gambar itu nanti 4 rater itu berapa skornya. Kalau ternyata ada yang 1, kemudian ada yang sangat ekstrim sekali selisihnya ya semuanya itu 3, kemudian kok ini ada yang 1. Nah, itu biasanya saya eliminasi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bias di sini, oke? Karena ada nilai yang ekstrim, rata-ratanya 3 ngasih rating atau 4, tapi kok ini 1 sendiri. So, biasanya itu adalah satu responden yang akan saya ilangi, semuanya akan saya omit, oke? Karena itu akan membuat bias yang lebih besar lagi kayak gitu Helga. Maka dari itu kenapa kok hampir dari 400 saya hanya tersisa 275, one of them is that kind of problem. Nah, kalau semua raternya yang ada di sini itu adalah saya menggunakan opposite sex. Jadi laki-laki. Saya tidak menggunakan rating perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu lebih generous ngasih rating. That's the thing. Dia lebih tidak rasional, dia lebih kepada aku suka make up-nya, aku suka ininya, that's something like that Helga. Jadi saya menggunakan laki-laki karena biasanya mereka memang secara mental itu mereka lebih rasional dan tidak menggunakan perasaan, dan itu disupervisi ketat sekali. Jadi diingatkan dalam setiap kita mau mengganti, jadi satu foto untuk 4 orang di rating, kemudian ganti lagi, setiap mau ganti foto itu kita ingatkan bahwa look the way it is, nggak usah dibayangkan dia ini personality-nya seperti apa, pure kepada fotonya. Dan men, it's very visual, they are very visual, dan hampir kalau kita lihat dia tidak ada tidak ada tendensi untuk maksudnya make up-nya bagus dan lain-lain. So that's the thing. Sebelumnya saya sudah pilot. Jadi saya sudah pilot juga untuk rater laki-laki dan perempuan, dan kalau saya lihat rater perempuan itu jauh semuanya kayak ini semuanya 4, ini semuanya 3. So they are more generous. Jadi saya putuskan untuk menggunakan laki-laki juga berdasarkan beberapa jurnal yang lain. Acuan yang saya pakai memang cenderung lebih kepada laki-laki kalau misalnya objeknya perempuan kalau objeknya laki-laki. Seperti itu. Does it answer your questions, Helga? Oke, good. Oke. Apa dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, karena
waktu terbatas, Bu Sima, saya izin membacakan satu pertanyaan yang ada di Instagram. Pertanyaan terakhir yaitu ini ada salah satu komentar dan pertanyaan ya Ibu. Jadi topik dari yang Bu Sima angkat itu menarik dan menggelitik. Saya ingin tahu apakah ukuran tampilan yang digunakan dalam makalah ini, bagaimana Bu Sima mendefinisikan wanita dan pekerjaan berpenampilan biasa yang membutuhkan daya tarik fisik. Nah, temuan ini lebih baik ditafsirkan untuk menunjukkan bahwa ada diskriminasi berdasarkan penampilan dan diskriminasi perlu diperbaiki daripada menyarankan perempuan berpenampilan biasa untuk menghindari pekerjaan tertentu. Jadi, dua pertanyaan tadi, Bu. Jadi, ukuran penampilan seperti apa yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana Bu Sima mendefinisikan wanita dan pekerjaan berpenampilan biasa yang membutuhkan daya tarik fisik. Terima kasih, Bu. Oke, thank you so much. Ini karena berkaitan dengan gender, I will be very careful. Meskipun saya juga tidak politically correct necessarily. Jadi mengapa ukuran penampilan? Jadi ukuran penampilan di sini adalah, tadi sudah saya jelaskan, adalah mengenai fisiognomi, artinya adalah wajahnya saja. Jadi tidak ada body, misalnya dia obesitas atau tidak obesitas, dalam penampilan tersebut tidak ada. Jadi dia hanya foto setengah badan dengan wajah menghadap kamera. Oke, boleh senyum, tapi dengan pencahayaan yang bagus seperti itu. Dan untuk menghindari bias, dia dikasih foto hitam putih. Oke, dan itu adalah karena seperti yang kita buktikan tadi ya, mungkin saya tidak bisa mendeskripsikan dengan seksama, alias mendeskripsikan dengan precise standar kecantikan orang Indonesia itu seperti apa. Oke, tetapi kalau kita lihat tadi dengan adanya gambar, kita hampir konsensus ya, yang foto pertama tadi lebih menarik daripada wanita yang di foto kedua. Oke, dan teman-teman juga memiliki stereotip bahwa yang kedua itu mungkin biasanya ekonom, akuntan seperti itu, sedangkan yang pertama itu pekerja kantoran. Oke, jadi ada meskipun kita tidak memiliki satu universal agreement what constitute beauty, tetapi sebenarnya ada universal agreement to constitute beauty. Kalau saya mau lihat secara gambar yang ada di sini ya, secara result, tadi fotonya yang pertama, oke, this girl. Satu, matanya besar. Kemudian hidungnya mancung, oke, bibirnya tipis, mungkin dia kulitnya putih, oke. Kemudian lihat jawline-nya itu dia feminin gitu ya. Jadi dia jawline-nya juga tegas tapi feminin seperti itu. Dan itu semuanya juga bentuknya ini ya, delicate. Nah, itu sangat feminin. That's the thing about beauty. Jadi kita konsensus tadi, dia ratingnya 3,7, oke, hampir above average di situ. Oke, jadi that's probably yes. Kita tidak membicarakan apa yang membuat kita drawn into her, tapi to certain extent we know that she is attractive. Yang ini tadi kasihnya ratingnya 2,5 kalau nggak salah. Oke, we know here kalau dia memang mungkin hidungnya tidak terlalu tinggi gitu ya, kemudian mungkin bibirnya agak lebih tebal dan dia mungkin dari wajahnya itu lebih bulat, tidak terlalu define seperti yang tadi. Dan kemudian di sini kita bisa melihat ada kantung mata dan lain-lain, mungkin dia lebih senior daripada yang tadi. So even though we do not explicitly know what is it that makes someone interesting, tetapi it's there dan itu absolut, oke, mendekati absolut. Jadi seperti itu, pengukurannya adalah dari segi fisiognomi wajah. Jadi cheekbones, dia memiliki high cheekbones, cheekbone-nya tinggi. Yang ini cheekbone-nya low, oke, jadi dia lebih chubby, seperti saya, oke. So that is the thing, what constitute beauty. Kemudian apa kriteria yang digunakan bahwa penampilan itu menarik dan tidak, pekerjaan apa yang memerlukan penampilan dan pekerjaan apa yang tidak. It's pretty obvious. Kalau teman-teman buka LinkedIn, hampir semua pekerjaan itu mensyaratkan apa? Penampilan menarik. It doesn't matter itu accounting, it doesn't matter itu analis. One of the few things is actually penampilan menarik. Ada beberapa orang yang mengatakan itu nggak usah dikasih deh, apa hubungannya penampilan menarik dengan produktivitas. It is actually matters kalau kita mengarah pada sini ya. Karena mungkin orang yang penampilannya menarik itu lebih pede, lebih bisa networking, atau mungkin dia lebih intelligence. Okay? Is it discrimination or not? We don't know. Tapi kalau dari penelitian sebelumnya,
tendensinya di North America itu biasanya orang yang menarik itu juga intelligence. Stereotipnya kan kalau orang yang cantik atau ganteng dia nggak terlalu pintar kan? Nah, that's probably not. Kalau di khusus Indonesia, I don't think kita bisa menyimpulkan tersebut. Okay? Kita perlu penelitian lagi. Apakah ini diskriminasi atau bukan? Okay? Kalau memang dia cantik dan memang lebih intelligence, IQ-nya lebih tinggi, it's not discrimination. Kenapa? Karena dia gajinya lebih tinggi karena lebih pintar dan cantik. Okay? So fair play. Dan kemudian daripada kita menghindari pekerjaan tertentu, sebaiknya kita menghilangkan bias gender. Yes and no. Okay? Yes and no. Kenapa? Yes. Sebagai no, kenapa no? Karena sebagai seorang yang rasional, Anda akan memilih pekerjaan yang akan memberikan return on investment terbesar, akan memberikan manfaat moneter dan moneter terbesar. Kalau saya tahu, saya kalau mau keterjun ke bidang acting, itu prospeknya itu suram, ya saya nggak akan masuk ke bidang acting dong. Kalau misalnya saya mau masuk ke Bank Indonesia dan saya tahu bahwa saya tidak terlalu minat dengan moneter, nah saya juga nggak akan mau dong. Kenapa? Karena nanti non-monetary benefit-nya adalah mental health saya. Oke, nggak ada benefit untuk mental health saya. Meskipun secara moneter mungkin ada return-nya. Oke, so that is the thing. Kita cenderung, kenapa kok wanita itu lebih kepada perawat, ekonom, laki-laki kepada engineer? What do you think? Itu karena lebih memberikan monetary dan non-monetary benefit. Oke, so secara rasional memang seperti itu. But kalau kita ngomong kehidupan nyata, we are not always rasional, right? Dan silahkan kalau misalnya it would be great kalau dalam bidang entertainment atau industri kreatif atau bidang jasa itu tidak ada diskriminasi. Jadi semuanya itu look doesn't really matter. Tapi kalau look doesn't really matter, what do you think? Ini apa namanya, beauty tidak bisa jadi obsolete dong. But the thing is, beauty industry itu malah justru growing terus. Oke, jadi memang masih ada stereotip will always be there. Meskipun nanti di negara yang sangat equal, gender equal seperti Sweden atau mungkin Norwegia, oke, beauty produk di sana juga masih sangat terjual sangat tinggi. So there is an emphasis on beauty here. Jadi tidak menjadi masalah kalau nanti suatu saat itu akan menjadi gender netral dan tidak ada diskriminasi untuk looks, but it will still matter. It will still matter. Karena beauty industry still growing, and that is the indications, like major indication kalau meskipun nanti ada eliminasi, tidak ada diskriminasi, even though we don't know for sure, it still matters. Orang akan pengen mendistinguish dia dari orang lain. So that's my answer. Not always politically correct. Oke, terima kasih Bu Shima atas jawabannya. Jadi mungkin saya tutup sesi tanya jawab, dan sebelum saya menutup keseluruhan diskusi pada pagi hari ini, saya persilahkan kesempatan terakhir untuk Bu Shima memberikan beberapa patah kata untuk closing statement dan atau kesimpulan pribadi dari Ibu dari jalannya diskusi ini. Kalian persilahkan, Bu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Of course, saya tidak bisa mengimpos atau memaksa teman-teman untuk memilih sebuah topik skripsi tertentu ya. Tetapi kalau teman-teman ingin sesuatu yang teman-teman bangga, 5-6 tahun ke depan, melihat lagi skripsinya, oh saya bangga, saya melakukan semua step-step ini dan saya bisa melampaui target yang saya patok dan juga dipatok oleh orang-orang lain di bidang saya, seperti itu. So, don't be afraid untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau teman-teman itu tidak mau economic growth, tidak mau moneter, tidak mau apa-apa, try it. It doesn't really matter. It's okay. Pengajar pun juga akan mencoba untuk semaksimal mungkin membantu sebenarnya. Jadi jangan khawatir. Jangan berpikir bahwa ekonomi itu hanya sekitar economic growth. No, that's not true. Nggak cuma sekedar interest rate. Nggak cuma sekedar moneter seperti itu. So, jadilah kreatif, jadilah lebih inovatif dan berani. Itu sih menurut saya take away-nya, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Bu. Karena kebetulan keterbatasan waktu dan kiranya sesi diskusi ini harus segera ditutup, sangat disayangkan saya harus menutup forum tanya-jawab dan sesi diskusi. Jadi bila mana ingin berdiskusi lagi, para peserta bisa mengikuti akun sosial media Microeconomics Dashboard untuk mengetahui workshop atau webinar yang akan kami adakan. Saya kira ini baik dari narasumber maupun peserta
materi maupun pertanyaan yang masuk sangat berbobot sekali, dan kita mendapatkan banyak pengetahuan dan pembelajaran yang bermanfaat. Mohon maaf bagi peserta yang belum berkesempatan untuk bertanya, dan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi pada pagi hari ini. Sebelum saya simpulkan diskusi kali ini, saya memohon dan meminta tolong untuk peserta dapat mengisi form evaluasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan bidang kajian mikroekonomik dashboard. Nanti rekan-rekan sekalian bisa juga dapat memberikan masukan mengenai topik apa yang ingin dibahas atau ingin mengundang narasumber siapa gitu. Jadi sambil mengisi kita mungkin memasuki acara sesi foto bersama. Untuk operator mohon untuk di screenshot, dan Bu Shima dan para peserta bisa mempersiapkan diri. Baik, untuk sesi foto bersama, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Shima selaku sebagai narasumber, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi pada sharing session kali ini. Dan terima kasih kepada panitia bidang kajian mikroekonomik dashboard yang telah membantu jalani acara ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan juga kekurangan selama penyelenggaraan sharing session. Saya ingatkan sekali lagi untuk peserta dilarang merekam jalannya acara dan mengutip audio tanpa seizin dari panitia ataupun narasumber. Terakhir, saya berpesan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu terapkan 5M, salam sehat, tetap semangat, dan follow sosial media mikroekonomi dashboard. Saya Rania, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Mbak Rania dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Sukses terus skripsinya. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih semua.